Selamat datang di PSHT Cerita. Mengawali tahun 2023, PSHT Cerita hadir dalam platform media sosial YouTube. Yuk, di-subscribe untuk menambah wawasan seputar PSHT yang dikemas secara ringan dan kekinian. Pada episode kali ini, PSHT Cerita akan menampilkan cerita terkait kejadian tahun 2017 silam. Jika dulur-dulur ingat, jelang akhir 2017 terjadi kerusuhan antara bonek, supporter klub sepak bola Persebaya dengan dulur-dulur PSHT di wilayah Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Sebenarnya kejadian ini berawal dari kesalahpahaman belaka. Dalam kerumunan banyak orang, pasti ada 1-2 oknum yang melakukan provokasi untuk saling ejek hingga berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas. Itulah yang terjadi tanggal 30 September tahun 2017 malam hari. Kebetulan malam itu ribuan bonek bergerombol usai menonton tim kesayangan di Stadion Gelora Bung Tomo. Di lokasi terpisah, dulur-dulur PSHT juga tengah konvoi untuk menghadiri giat di Gresik. Kejadian bermula ketika kedua rombongan berpapasan di seputar Oso Wilangun. Membludaknya massa dari kedua pihak menyebabkan gesekan tak terhindarkan. Di lokasi pertama ini, terjadi aksi saling lempar oleh kedua pihak. Beberapa korban berjatuhan karena lemparan benda tumpul. Aparat kepolisian bertindak cepat dengan segera membubarkan kedua rombongan. Mendengar telah terjadi aksi bentrok, anggota bonek saling berkumpul di SPBU Balongsari untuk menentukan langkah selanjutnya. Tanggal 1 Oktober tahun 2017 dini hari, beberapa oknum bonek berinisiasi melakukan sweeping untuk mencari anggota PSHT. Kepolisian tidak tinggal diam mengetahui berkumpulnya massa bonek. Mereka berjaga-jaga di seputaran lokasi kejadian untuk mengantisipasi bentrok susulan. Disinilah peristiwa naas itu bermula. Dua dulur kita yang sebelumnya tak mengetahui ada bentrok antara PSHT dan bonek, melintas di depan gerombolan bonek. Secara brutal dua dulur kita menjadi sasaran massa bonek. Polisi yang tengah jaga tak kuasa membubarkan massa. Ratusan bonek secara membabi buta memukuli dua dulur menggunakan benda tumpul hingga membakar motor korban. PSHT berduka. Akibat aksi tersebut, nyawa dulur kita tak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Berita penganiayaan tersebut langsung viral dan terdengar kepada dulur-dulur di seluruh pelosok Nusantara, khususnya di wilayah Jawa Timur. Surabaya mencekam. Secara spontan dulur-dulur tergerak untuk melakukan aksi solidaritas. Ribuan dulur dari berbagai penjuru telah bersiap menghitamkan Surabaya. Untuk mencegah aksi yang lebih besar, Polrestabes Surabaya memanggil pimpinan PSHT dan bonek. Mas Rosadin selaku Ketua Cabang dan Andi Peci selaku Koordinator bonek dipertemukan untuk membahas aksi damai dan saling menahan diri. Kedua pihak sepakat dan menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada pihak kepolisian. Bahkan Wali Kota Surabaya kala itu, Ibu Risma, ikut turun tangan langsung untuk mendukung proses damai. Tak butuh waktu lama, Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan dua terduga pelaku penganiayaan. Polisi terus mendalami dan mengembangkan kasus tersebut. Sementara itu, guna mengawal jalannya penyelidikan dan menuntut keadilan, ribuan dulur PSHT menghitamkan Surabaya ketika dilaksanakan sidang terhadap para pelaku. Dari sini persaudaraan di PSHT begitu terasa. Meski tak kenal dengan dua korban, dengan penuh kesadaran ribuan dulur datang ke Surabaya mengenakan sakral lengkap untuk mengawal kasus ini. Yang tak kalah mengejutkan, justru usai kejadian tersebut, banyak masyarakat Surabaya yang tertarik ikut PSHT, bahkan ada yang dari pihak bonek turut bergabung di PSHT karena mengetahui kuatnya persaudaraan yang diajarkan PSHT.